kemungkinan kalau dibawa touring nih bakal bisa lebih irit lagi teman-teman. Nah, di bagian knalpot jujur saya senang sekali dengan motor ini ya. Knalpotnya pesan saya untuk yang nyari motor-motor tahun lama ya, seperti ini ataupun Matic, saya kira cari yang untuk karburator ya. Untuk motor ini kemungkinan karburatornya ini perlu di Ya, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan sharing-sharing lagi nih tentang pengalaman menggunakan motor Shogun SP125FL ya, selama seminggu. Jadi saya akan kasih tahu nih apa yang saya rasakan selama menggunakan motor ini ya. Nah, yang pertama di bagian bodi ya, kita akan lihat nih di bagian topeng depan itu ada renggang ya di sini. Jadi menimbulkan bunyi. Kemudian di bagian sayap kanan juga ada bunyi-bunyian ya. Kemungkinan ini ada yang renggang ya kan, ada yang renggang gitu teman-teman. Ini kalau masuk lubang-lubang kecil itu dengan kondisi ban yang agak keras ya, dia akan bunyi ya, geder-geder gitu. Ini saya nggak suka pakai ban depan yang lembek gitu ya, jadi saya suka yang agak keras dikit, jadi stangnya itu lebih ringan ya. Makanya ngaruh di bodi depan ini teman-teman. Kalau dia renggang dia pasti akan bunyi ya. Ini renggang di sini nih. Sebenarnya solusinya gampang ya, bisa dilem aja atau ya, pakai double tip ya. Kok sebelah sini aman kayaknya. Oh ya, nih renggang juga lah. Bagian-bagian sini nih ada bunyi-bunyian ya. Untuk di bagian bodi. Untuk bagian bodi belakang aman teman-teman. Untuk bagian bodi belakang ini aman sekali, rapat semua ya. Ini kemungkinan untuk karet-karet yang di sini itu masih ada semua ya. Jadi ini masih aman sekali untuk bodi belakang. Kemudian di bagian mesin overall itu aman semua ya. Cuma memang minusnya dia ada di bagian blok sebelah kiri ya. Itu ada bunyi kerecek-kerecek gitu pada gigi rasio 3 ya. Saya cek, tapi untuk performa itu nggak ada kendala sama sekali ya. Jadi aman-aman aja saat kita masukin gigi, turunin gigi ya, itu nggak ada kendala sama sekali. Kemudian untuk karburator ya, untuk motor ini kemungkinan karburatornya ini perlu diservis ya, udah perlu diservis. Tapi sementara ini nggak saya servis dulu ya, karena nggak berpengaruh sekali dengan performa ya, masih aman-aman aja. Cuman memang terasa kalau karburatornya itu agak kotor ya. Lanjut di tuas rem depan ini nggak ada kendala sama sekali, untuk pengeriman itu aman ya. Cuman memang agak sedikit dalam aja. Kemudian nih kita cek di bagian apa namanya, karet yang di sini nih untuk master remnya nih udah retak-retak ya, udah retak-retak. Faktor usia karena ini masih bawaan ya. Tapi masih aman, overall masih aman. Kemudian di bagian kopling juga di sini lembut sekali ya teman-teman, lembut sekali. Kayaknya ini memang baru diganti ya kabelnya, baru diganti, dan tuasnya juga nih baru diganti. Kabelnya aman sekali ya. Untuk kopling 100% aman. Kemudian di bagian dashboard ya, untuk lampu ini yang nggak menyala cuman gigi 2 ya. Lampu gigi 2 ini mati. Jadi kalau ininya mati semua berarti itu lagi di gigi 2 ya. Nah, untuk netral aman semua sampai 4. 1 ya, 2 mati, 3 aman ya, 4 juga aman. Ini saya kira tampilannya juga vintage ya. Saya senang sekali lihat speedometer Shogun ini saat malam hari ya. Jadi dia saat lampu senja dia nyala ya, lampu senja dia nyala. Kemudian lampu besarnya dinyalakan juga, lampu di tengah ini baru nyala ya. Jadi kalau siang-siang hari gini kita matikan lampu total, itu lampu dalamnya ini nggak nyala. Jadi indikator ini aja yang nyala, misalnya lampu sen, kemudian indikator gigi-gigi ini nyala semua ya. Tapi lampu utama yang di dalam ini nggak nyala kalau pas kondisi lampu utamanya mati gitu ya. Dan ini juga tuas-tuasnya itu
berfungsi dengan baik ya, nggak ada kendala sama sekali, 100% aman. Untuk lampu ini, lampu senjanya nyala ya, kemudian starternya aman sekali ya, walaupun sudah pudar gini warnanya ya. Kemungkinan ini yang masih ori bawaan ya, yang masih ori bawaan. Yang ini udah diganti, dia agak orange gitu warnanya. Untuk sen kanan kiri ini aman sekali, 100%. Lampu dekat, lampu jauh juga aman 100%. Untuk bagian rem belakang, cakramnya, kemudian selang-selangnya, kalipernya itu aman semua ya teman-teman. Setelah saya cek di bagian sininya tuh kabel-kabelnya nggak ada yang kayak pernah dibuka-buka gitu ya, masih ori bawaan. Kemudian untuk tuasnya juga aman ya, cuman memang agak sedikit keras ya. Nah, di bagian shock belakang yang masih bawaan pabrik ini menurut saya udah sedikit keras ya. Cuman nggak mati ya, memang udah agak kaku, cuman belum mati, jadi untuk ayunannya itu masih enak ya. Dan di bagian shock depan juga sama ya, masih enak ayunannya, cuman di bagian yang sebelah kiri nih agak sedikit bocor teman-teman. Kemungkinan ini di karetnya ya, udah saya cek memang di karetnya bocor dikit ya, nggak parah sih ya. Kita lihat di sini ada olinya ya, tapi nggak sampai netes-netes gitu, nggak parah lah. Nah, di bagian knalpot jujur saya senang sekali dengan motor ini ya. Knalpotnya itu ada covernya kayak gini ya, terkesan lebih mewah dan lebih terasa aroma vintage-nya gitu ya. Kemudian ini udah pasti lebih aman juga teman-teman ya, udah pasti lebih aman dari generasi sebelumnya yang pakai full chrome kayak gitu ya. Jadi ini lebih aman, kita bawa anak-anak juga lebih nyaman. Untuk mesin juga nggak ada yang panas berlebih ya, jadi memang aman juga nih. Oke, ini kita udah buka jok di bagian tutup tangki ini. Kemungkinan ini masih bawaan ya, masih bawaan, cuman ini udah ini ya, udah keras teman-teman, kayak karetnya itu udah mati, ini udah pecah-pecah ya. Nanti ini saya ganti aja kayaknya, mudah-mudahan ada yang aslinya juga ya. Nah, untuk di bagian gear sama rantainya nih saya kira saya sangat puas ya dengan motor ini. Kondisinya masih normal ya, nggak ada malfungsi sama sekali, kayak masih lurus aja gitu rantainya, nggak ada bunyi-bunyi aneh ya. Selain memang rantainya juga udah gear set dari Triple S ya. Untuk di bagian cakram belakang juga nggak ada baling ya, jadi berfungsi dengan baik. Kemudian ini di bagian spion kita nggak dapat spion bawaannya ya. Nanti saya cari aja lah di toko-toko online ya, karena di offline juga saya cari nggak ketemu ya. Ya, hampir lupa juga untuk konsumsi BBM motor ini berkisar antara 45 sampai 50 km per liter ya teman-teman. Saya kira nih sangat irit teman-teman. Kemungkinan kalau dibawa touring nih bakal bisa lebih irit lagi teman-teman. Nah, kesimpulannya untuk motor ini saya puas sekali ya. Untuk penggunaan harian itu enak, performanya aman ya. Untuk di bawah reading itu nggak ada kendala sama sekali, normal seperti biasanya ya. Untuk perkoplingan, kemudian masukin giginya tuh enak semua untuk motor ini. Kemudian juga di kelistrikannya juga saya sangat puas ya, nggak ada kendala sama sekali karena masih memang original bawaan ya. Jadi untuk harga di bawah 10 juta untuk motor ini saya kira masih sangat worth it ya untuk saya beli di tahun 2024. Untuk teman-teman yang lagi nyari juga nih motor-motor bebek murah ya, untuk mungkin untuk hari-hari, untuk pergi-pergi ngopi gitu ya, untuk pergi jarak-jarak dekat, untuk motor kedua, saya kira untuk motor-motor Shogun ini masih sangat layak ya teman-teman. Tergantung kondisi juga dan tergantung harganya juga teman-teman ya. Saya kira kalau kondisi seperti ini sih memang harganya agak tinggi ya teman-teman. Nanti kita juga bisa jual dengan harga tinggi loh. Pesan saya untuk yang nyari motor-motor tahun lama ya, seperti ini ataupun Matic, saya kira cari yang nggak banyak PR-nya gitu ya teman-teman, karena nanti kalian agak susah juga saat benerinnya ya, karena part-partnya juga mungkin agak sulit ditemukan ya kalau motor-motor lama. Oke, sekian dulu video ini tentang pengalaman saya menggunakan motor Shogun SP 125FL selama 1 minggu ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.